Bab 89. Menggertak harta sihir. Mata Wang Lin berkilat dingin saat dia berkata, "Saya di sini untuk berkultivasi, jadi kecuali benar-benar dibutuhkan, saya tidak ingin berakting. Jika kamu mundur dan tidak pernah menggangguku lagi, aku akan membiarkanmu pergi dan melupakan masalah ini." Pria aneh itu mengeluarkan ekspresi bingung dan mengatakan beberapa kata aneh. Jelas bahwa dia tidak mengerti Wang Lin dan Wang Lin tidak bisa memahaminya. Wang Lin sedikit menyipitkan matanya dan perlahan pindah ke dinding yang rusak. Pria aneh itu dengan cepat menjadi waspada saat melihat Wang Lin bergerak. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dengan cepat saat dia menggambar di dinding yang rusak. Pria aneh itu tercengang. Saat dia menatap jari Wang Lin, dia mengungkapkan pandangan pengertian. Jari Wang Lin dengan cepat menggambar reruntuhan dan kemudian, dengan tebasan jarinya, dia menggambar garis yang membelah reruntuhan menjadi dua. Kemudian, Wang Lin menunjuk pria aneh itu dan menunjuk ke bagian kanan gambar, lalu menunjuk dirinya sendiri diikuti oleh sisi kiri gambar. Setelah melakukan semua itu, jari Wang Lin perlahan bergerak ke kiri dan ke kanan meninggalkan bekas di dinding sambil menatap pria aneh itu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, niatnya jelas. "Jika kamu datang ke sisiku lagi, aku akan menyia-nyiakan kekuatan spiritualku untuk membunuhmu." Pria aneh itu terkejut. Dia ragu-ragu sejenak saat dia mengusap dadanya dengan ekspresi ketakutan di matanya. Dia melihat pedang terbang dengan ketakutan di matanya dan berteriak kata-kata aneh. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah orang aneh itu melihat bahwa Wang Lin tidak memahaminya, dia dengan cepat menjadi panik dan mulai melambaikan tangannya. Dia kemudian tiba-tiba membenturkan kepalanya dan bergerak ke samping dinding dan meninjunya. Saat dia meninju tembok, simbol di tubuhnya menyala dan tembok itu runtuh. Orang aneh itu mengambil beberapa bagian dari tembok yang rusak. Dia menatap mereka dengan kenangan di matanya. Dia meletakkan batu-batu itu di tanah, lalu menatap Wang Lin dan meneriakkan beberapa patah kata. Wajah Wang Lin sedikit rileks. Dia meraih udara dan tiba-tiba, semua batu di sebelah orang asing itu bergerak ke samping dalam urutan tertentu. Kemudian, tangan kanannya membentuk segel dan menembakkan cahaya. Segera, kabut terbentuk di sekitar jangkauan batu. Wang Lin mulai menatap orang asing itu dan dengan tenang bertanya, "Apakah ini batasan yang kamu bicarakan?" Orang aneh itu dengan cepat mengungkapkan ekspresi gembira saat dia melambaikan tangannya dan memukul dadanya. Tiba-tiba, sebuah simbol di tubuhnya menyala dan dia membuka lengannya. Tanah tiba-tiba berguncang dan sebidang tanah tempat formasi batu melayang ke udara, meninggalkan lubang besar di tanah. Formasi kebingungan kecil melayang di udara seperti gunung kecil di atas kepala orang asing itu. Dia mengangguk ke arah Wang Lin, lalu segera pergi. Setelah menjauh sedikit, dia berhenti dan berbalik menghadap Wang Lin. Dia meneriakkan beberapa kata pada Wang Lin dan memberi isyarat sebelum menghilang ke kejauhan. Wang Lin menatap sosok orang aneh itu. Bukannya dia tidak berpikir untuk membunuh pria aneh itu, tapi jimat kuning yang ada padanya terlalu kuat. Kecuali itu benar-benar diperlukan, dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan pria aneh itu. Saat dia memikirkan ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pedang terbang ke sisinya saat matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Orang aneh itu kembali. Wang Lin menatap sosok di hadapannya dan berkata, dengan suara dingin, "Kamu mendekati kematian." Pria aneh itu dengan cepat berhenti.
Dia memegang benda bulat di tangannya. Dia melambaikan tangannya dan mencoba menjelaskan. Setelah melihat mata Wang Lin masih dingin, dia melemparkan benda bulat itu ke arah Wang Lin. Wang Lin perlahan mengambil beberapa langkah. Pria aneh itu tidak menggunakan banyak tenaga, jadi benda bundar itu berguling sedikit dan berhenti di depan Wang Lin. Setelah dia melempar benda itu, pria aneh itu tersenyum ke arah Wang Lin dan pergi. Pada titik ini, hari masih cerah, jadi Wang Lin dengan hati-hati melihat ke arah sosok itu. Setelah sekian lama, dia menarik pandangannya. Dia berjalan ke benda bundar itu dan melihat ke bawah. Ini adalah manik yang hanya berukuran 1/10 kepalan tangan. Itu tertutup debu dan bahkan ada beberapa retakan di atasnya. Setelah melihat manik itu sebentar, dia mengeluarkan ekspresi terkejut. Dia mengambil batu dari tanah dan dengan ringan memukul manik itu. Manik itu berguling ke belakang sebentar. Sepotong kekuatan spiritual yang lemah bocor dari manik. Ini harta karun. Dia tertegun. Dia meraih udara dengan tangan kanannya dan manik itu melayang ke udara. Setelah mengamatinya sebentar, dia meraihnya dengan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia mengamatinya dengan akal ilahi dan memberinya kekuatan spiritual. Tiba-tiba, asap putih keluar dari manik. Asap melayang di atas dan membentuk sosok lelaki tua. Orang tua itu memiliki rambut bangau, kulit ayam, paruh elang, dan kepala perampas. Pria tua itu memancarkan aura berbahaya. Dia dengan santai menatap Wang Lin dan mengungkapkan senyum sarkastik. Dia berkata, "Apakah kamu berani bertarung dengan orang tua ini?" Wang Lin tertegun dan mundur beberapa langkah. Setelah melihat dengan hati-hati, dia menyadari bahwa orang itu hanya berada di lapisan ke-15 dari kondensasi Qi. Dia mengusap hidungnya. Matanya berbinar dan dia dengan cepat mengirim lebih banyak kekuatan spiritual ke manik batu. Dengan masukan energi spiritual, kekuatan spiritual lelaki tua itu dengan cepat naik hingga mencapai tahap pertengahan pendirian yayasan. Rambut lelaki tua itu bergerak tanpa angin dan tubuhnya mengeluarkan aura pertarungan yang besar. Lelaki tua itu melayang ke udara dan berkata, "Apakah kamu berani bertarung dengan lelaki tua ini?" Wang Lin benar-benar heran. Dia tidak tahu apa gunanya manik ini dan memutuskan untuk menuangkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalamnya. Mata lelaki tua itu bersinar terang dan auranya dengan cepat meningkat. Tangannya bergerak, menyebabkan raungan menggelegar saat kultivasinya meningkat ke titik di mana Wang Lin bahkan tidak bisa mengetahui tingkat kultivasi orang tua itu. Kultivasi lelaki tua itu telah mencapai tingkat yang akan menyebabkan ketakutan hanya dengan pandangan sekilas. Pria tua itu menghela nafas dan melepaskan aura seorang ahli yang tiada taranya. Dia memegang tangannya di belakang punggungnya dan berkata, "Mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawanku." Enyahlah. Wang Lin menarik kekuatan spiritualnya dan lelaki tua itu dengan cepat menghilang dan kembali menjadi asap putih. Asap kembali ke manik dan dengan suara berderak, retakan lain muncul di manik. Wang Lin menatap manik batu dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia benar-benar yakin akan efek dari manik-manik batu itu. Manik-manik batu adalah harta magis ilusi dan ilusi yang diciptakannya hampir tidak berbeda dari kenyataan. Orang tua itu, terlepas dari cara dia berbicara, aura seorang master yang dia pancarkan sempurna, seperti baris terakhir itu, mereka yang berada di bawah tahap formasi inti tidak memiliki hak untuk melawanku. Enyahlah. Aura dan ekspresinya telah mencapai puncaknya.
Wang Lin percaya bahwa meskipun itu adalah dirinya sendiri, dia tidak akan dapat mengatakan bahwa itu palsu. Lagi pula dari pandangan kebanyakan orang, lelaki tua itu memiliki aura seorang tuan tua. Dan dengan peningkatan kultivasinya sendiri, dia bisa memasukkan lebih banyak kekuatan spiritual ke dalam manik dan kekuatan lelaki tua itu akan meningkat. Ini benar-benar metode terbaik untuk menakut-nakuti orang. Wang Lin menyimpan harta karun itu dan bergumam pada dirinya sendiri, orang biru aneh ini sangat menarik. Dia pasti merasa tidak enak setelah memecahkan formasi kebingungan kecil, jadi dia memberiku harta ini. Dari pertukaran kecil ini, dia segera menyadari bahwa orang aneh itu tidak dapat menggunakan harta sihir dan di dalam kehancuran, pasti ada lebih banyak harta sihir. Sekarang kota yang hancur ini menjadi harta karun di mata Wang Lin. Tempat ini memiliki cahaya misterius yang menyembuhkan luka, harta sihir ilusi, dan orang biru yang aneh. Rahasia apa lagi yang dimiliki tempat ini? Wang Lin menggosok dagunya. Saat ini hari masih cerah, jadi dia meletakkan formasi lagi. Dia duduk di tengah dan meminum cairan roh yin, lalu mulai berkultivasi. 2 bulan berlalu. Pada hari ini, Wang Lin duduk bersila di dalam ruangan. Dalam 2 bulan mengolah energi yin ekstrim, dia telah mengumpulkan cukup energi untuk mencoba terobosan pertama. Mata Wang Lin berbinar. Dia sudah selesai mempelajari metode Underworld Ascension dan tahu betul bagaimana 3 terobosan besar itu nantinya. 3 titik kunci untuk menerobos adalah dantain di perutnya, laut Qi di dadanya, dan meridian nenek moyang. Ketiga lokasi ini perlu ditembus masing-masing 3 kali untuk membentuk inti dingin. Sederhananya, untuk level pertama, dantain harus dibuka dan ketika sudah mencapai level 2, bukaan di dantain harus digerus dan dibuka lagi. Prinsip metode dunia bawah adalah menghancurkan dulu, lalu pulih untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Wang Lin merenung sejenak, lalu menggerakkan energi yin di dantainnya untuk memulai terobosan pertamanya. Di bawah kendalinya, energi yin berputar semakin cepat, menyebabkan rasa sakit yang tajam di perutnya. Wang Lin sangat akrab dengan tekniknya, jadi dia tahu bahwa semakin kuat rasa sakitnya, semakin dekat momen terobosannya. Jenis rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Perasaan itu seolah-olah seseorang menusuk perutnya dengan pedang dan mengaduk-aduknya. Hanya dalam beberapa napas, Wang Lin dipenuhi keringat dingin. Energi yin dengan cepat berubah menjadi pusaran di bawah putaran saat ia tumbuh lebih luas. Melihat dari luar, perut Wang Lin menjadi hijau dan embun beku mulai berkumpul di sekujur tubuhnya. Wang Lin menggertakkan giginya saat rasa sakitnya semakin parah. Tiba-tiba, energi dingin menyapu tubuhnya. Pada titik ini, dengan putaran energi yin, sebuah lubang hitam muncul. Saat itu muncul, semua energi yin tenggelam ke dalamnya seperti batu di dalam air. Tak lama kemudian, semua energi spiritual juga mulai dilahap saat meninggalkan tubuhnya dan memasuki lubang hitam. Perubahan aneh terjadi di dalam lubang hitam. Kekuatan spiritual yang selalu mengabaikan energi yin saat berada di tubuh Wang Lin mulai bertarung dengan energi yin. Kedua energi itu saling bentrok untuk mendapatkan kendali. Perlahan-lahan, energi yin dan kekuatan spiritual mulai melahap dan bercampur satu sama lain dan membentuk kekuatan spiritual jenis baru yang perlahan berputar di dalam lubang hitam. Bab 90. Indikasi pertama. Lapisan pertama metode kenaikan dunia bawah telah selesai.
Meridian di dantiannya siap dibuka. Wang Lin menenangkan dirinya dan mentransfer sepertiga energi yin di luar dantiannya ke arah dantiannya. Energi yin tidak memasuki dantiannya, tetapi mengelilinginya dan mulai mengisi ke dalam lubang hitam. Meskipun dengan setiap serangan ada beberapa yang hilang, energi yin menjadi semakin ganas karena terus mengisi dantiannya seolah-olah sedang berperang. Setelah sekian lama, lubang hitam mulai retak, dan pada saat itu, Wang Lin dengan cepat memindahkan sepertiga energi yin dari tubuhnya. Dalam satu gerakan, dia membuka meridian di dantiannya. Untuk sesaat, Wang Lin merasakan sakit yang luar biasa. Saat lubang hitam pecah, kekuatan misterius mulai memenuhi tubuhnya. Wang Lin bahkan tidak berkedip. Dia mulai mengisi meridian berikutnya. Kali ini, butuh waktu lebih lama dari sebelumnya, dan setelah melihat bahwa mungkin tidak ada cukup energi yin, Wang Lin menambahkan sisa sepertiga energi yin ke dalam aliran energi yin. Uap energi yin membentuk pusaran yang beberapa kali lebih besar dari yang sebelumnya. Pusaran berputar lebih cepat dan lebih cepat, yang berarti waktu untuk terobosan sudah dekat. Malam perlahan datang. Wang Lin masih dalam tahap akhir terobosan. Pusaran itu masih berputar, dan karena berputar sangat cepat, pusaran itu tampak seperti nebula. Meski terlihat sangat lambat dari luar, pada kenyataannya, itu berputar terlalu cepat untuk dilihat mata. Hingga tengah malam, saat energi yin paling padat, tubuh Wang Lin masih seperti lubang hitam. Ada pusaran energi yin selebar 20 kaki berputar di sekelilingnya, dengan cepat diserap. Dalam jarak 10 kaki dari Wang Lin, itu seperti penggiling daging untuk energi yin. Semua energi yin dilahap dengan kecepatan gila. Sejumlah besar energi yin diserap oleh Wang Lin dan langsung ditambahkan ke pusaran di tubuhnya. Pusaran menjadi lebih besar dan lebih besar, sampai hampir di luar kendali Wang Lin dan masih tumbuh tak terkendali. Dia langsung terpana dan ingin berhenti, tetapi menemukan bahwa dia tidak bisa lagi mengendalikan pusaran saat dia melihatnya tumbuh semakin besar. Wang Lin mulai menjadi gugup karena tidak ada catatan tentang ini dalam catatan metode kenaikan dunia bawah. Wang Lin tidak tahu bahwa alasan metode kenaikan dunia bawah disebut teknik iblis adalah karena variasinya terlalu besar. Beberapa sangat bermanfaat sementara yang lain akan membunuh penggunanya. Dan si Tunan masih tertidur, jadi Wang Lin harus menyelesaikannya sendiri. Saat pusaran tumbuh, kekuatan hisap juga meningkat, dan radius 10 kaki dengan cepat meningkat. Ini adalah lingkaran yang sangat ganas. Semakin luas jangkauannya, semakin banyak energi yin yang akan diserapnya. Semakin banyak energi yin berarti semakin cepat pusaran tumbuh. Artinya semakin banyak energi yin yang diserap. 20 kaki, 30 kaki, 50 kaki, 70 kaki, 100 kaki. Semua energi yin dalam radius 100 kaki mulai bergerak dengan keras saat mengalir menuju Wang Lin. Gerakan energi yin yang besar ini memengaruhi semua energi yin dalam jarak 1000 kaki. Menyebabkannya bergerak seolah-olah ada tangan raksasa yang membimbingnya. Wang Lin sudah benar-benar kehilangan kendali atas pusaran itu dan setelah waktu yang tidak diketahui, dantiannya menerobos dengan keras. Ini adalah kedua kalinya dantiannya menerobos, dan seperti yang pertama kali, itu membentuk lubang hitam di dantiannya. Perubahan pada tubuhnya segera menyebabkan energi yin yang diserap bergerak juga. Jika Wang Lin tanpa henti menyerap energi yin dari sekitarnya sebelumnya, hisapan itu sekarang melahapnya. Dalam sekejap,
Semua energi yin dalam jarak 100 kaki langsung dilahap oleh lubang hitam, menyebabkan gangguan energi yin yang lebih luas lagi. Segera, pusaran meningkat dari 100 kaki menjadi 150 kaki, 200 kaki, 300 kaki, 500 kaki, 700 kaki, dan akhirnya lebih dari 1000 kaki. Jika seseorang melihat dari langit, mereka akan menyaksikan pemandangan yang sangat mengejutkan. Semua energi yin dengan keras melonjak di sekitar satu titik pusat. Di kedalaman reruntuhan, orang biru aneh itu memegang tubuh binatang buas di tangannya. Dia menggigit sepotong daging dan mulai mengunyahnya ketika dia tiba-tiba menoleh ke arah Wang Lin dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan cepat membuang makanannya dan berlari ke arah Wang Lin seperti kelinci yang ketakutan. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti dan memperhatikan bahwa semua energi yin mengalir ke arah yang sama. Dia ragu-ragu sedikit, tapi melanjutkan, bagaimanapun, dia berhenti 3000 kaki dari lokasi Wang Lin dan ekspresinya menjadi lebih terkejut. Adapun Wang Lin, saat dia membuat terobosan, semua energi spiritual yang berubah dengan cepat berkumpul di lubang hitam di dantiannya dan menyatu bersama. Saat semua energi spiritual menyatu kembali, dia mendapatkan kendali atas pusaran di tubuhnya. Namun, jumlah kontrolnya sangat kecil dan hampir tidak cukup untuk menghentikan pusaran energi yin di dalam dirinya. Wang Lin mengatupkan giginya. Dia memutuskan untuk berhenti mencoba menghentikan penyerapan energi yin dan menerobos untuk ketiga kalinya. Di bawah kendali Wang Lin, sejumlah besar energi yin menabrak dantiannya. Dantiannya pecah menjadi banyak bintik biru dan di dalam bintik biru itu ada kristal biru tua. Sejumlah besar energi yin mengelilingi dan memasuki kristal biru tua. Warna kristal semakin gelap dan semakin gelap hingga menjadi hijau. 3 terobosan itu dengan mudah diselesaikan dan inti dingin muncul di dantian Wang Lin. Banyak tangan kecil menjulur dari inti dingin dan menjangkau setiap bagian tubuh Wang Lin. Energi spiritual dalam tubuhnya dengan cepat mengalami perubahan setelah munculnya inti dingin. Wang Lin masih dikelilingi oleh energi yin dan dia merasa jika dia terus menyerap energi yin, dia akan meledak. Perasaan ini dikonfirmasi ketika dia mulai merasakan pembengkakan. Wang Lin mengatupkan giginya lagi dan memutuskan bahwa itu semua atau tidak sama sekali. Dia memindahkan energi yin dan memutuskan untuk mencoba terobosan keempat. Situ Nan telah menunjukkan bahwa lapisan 1, 4, dan 7 sangat sulit karena itu adalah pertama kalinya seseorang mencoba membuat terobosan di dantian, laut Qi, dan meridian leluhur. Seseorang seharusnya berhenti setelah melakukan terobosan ketiga untuk memelihara inti dingin sebelum mencoba terobosan keempat. Tetapi energi spiritual dalam tubuh Wang Lin telah bercampur dengan energi yin yang sangat besar, dan karena dia perlu mengeluarkannya, dia hanya bisa mencoba terobosan keempat. Laut Qi di dadanya terbuka. Pusaran yin perlahan terangkat ke atas hingga mencapai laut Qi dan mulai berputar lebih cepat lagi. Pusaran itu tanpa henti melahap energi yin. Wang Lin mencoba menerobos berkali-kali, tetapi dia selalu gagal. Langit perlahan mulai terang. Energi yin dalam jarak 1000 kaki perlahan menghilang, sampai semuanya menghilang. Laut Qi di dadanya masih belum dibuka. Wang Lin akhirnya mengerti mengapa metode kenaikan dunia bawah begitu sulit. Dia telah mencoba membuka laut Qi-nya lebih dari 100 kali, tetapi dia selalu gagal, dan setiap kali gagal, dia kehilangan sebagian energi yin.
Energi yin dalam jumlah besar secara bertahap digunakan oleh semua upaya untuk menerobos. Seiring dengan kenyataan bahwa hari itu tiba dan semua energi yin menghilang, energi yin yang tersisa perlahan diserap oleh inti dingin Wang Lin. Wang Lin menyerap terlalu banyak energi yin malam ini. Semua energi spiritual dalam tubuhnya mengalami perubahan dan berubah menjadi energi spiritual yin. Dari segi kuantitas, Wang Lin dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual yin-nya berjumlah 2 kali lipat dari energi spiritualnya sebelumnya, yang berarti bahwa dia sekarang berada di puncak pendirian yayasan tahap awal. Dia membuka matanya dan mengingat apa yang terjadi tadi malam. Meskipun dia khawatir, dia kebanyakan menimbang pro dan kontra dari jenis kultivasi ini. Kejadian tak terduga selama kultivasi malam hari membuka cara berpikir baru baginya. Keuntungan dari jenis kultivasi ini cukup jelas dan kekurangannya adalah terlalu berbahaya. Satu langkah salah dan dia akan meledak, tetapi berkat pengalaman ini, dia akan memiliki kendali penuh di lain waktu dan itu akan mengurangi bahaya. Wang Lin bergumam, sepertinya saya harus mencari tempat berlindung baru. Meskipun jumlah energi yin besar, kualitasnya terlalu rendah untuk memenuhi kebutuhan saya untuk membuat terobosan. Saat ini, peluang terobosan Wang Lin terlalu rendah, tetapi menurut catatan, semakin tinggi kualitas energi yin, semakin baik peluang untuk menerobos. Wang Lin ingat tes yang dia lakukan beberapa bulan yang lalu dan ingat bahwa pilar di sekitar manik-manik batu itu berkualitas tinggi, jadi dia membuat keputusan. Pada saat yang sama, langit di luar hutan tiba-tiba menjadi gelap ketika seorang lelaki tua yang melepaskan tekanan besar diam-diam muncul. Dia melihat hutan di bawahnya dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Lier, kakek Tai ada di sini untuk membalas dendam untukmu. Orang yang datang adalah leluhur keluarga Teng, Teng Huayuan. Dia mengutuk sepanjang perjalanan ke sini, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lokasi yang tepat dari pembunuh cucunya. Seolah ada kabut yang menghalanginya. Dia tidak dapat menentukan lokasi yang tepat, tetapi tahu bahwa pembunuhnya ada di hutan di bawahnya. Adapun hutan ini, itu adalah tempat yang tidak ingin dia jelajahi kecuali dia tidak punya pilihan. Dengan hanya pemindaian, dia bisa mengetahui betapa berbahayanya itu dan itu berisi makhluk yang bahkan dia tidak berani main-main dengannya. Tapi karena kematian Teng Li, dia tidak bisa terlalu diganggu. Dia percaya bahwa selama dia sangat pendiam dan hanya mencari musuhnya, makhluk yang kuat tidak akan keberatan. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dan menyerbu ke dalam hutan. Di kedalaman reruntuhan hutan, tutup peti mati terbuka tanpa suara. Sebuah tangan layu bersinar cahaya hitam dan ungu perlahan muncul dari dalam peti mati. Tangan mencengkeram keras dan tiba-tiba, bola petir ungu muncul di tangan, melepaskan aura berbahaya. Waktu 100 tahun sudah habis. Tuanku, kamu menyerahkan tubuhmu untuk melarikan diri sebelumnya, tapi kali ini, kamu tidak akan bisa kabur.